Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kembali lagi kita bertemu hari ini menjelang maghrib, tentunya di masjid yang tercinta ini. Kita kembali melanjutkan tentang pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan sekarang masuk ke bagian mengenai syuhada dan murabit yang selamat dari fitnah kubur, alias tidak ditanya ya. Syuhada itu orang yang syahid ya, terbunuh di medan perang ya. Sedangkan murabit orang yang menjaga perbatasan ya. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tapi karena dia terbunuh saat itu pula untuk menjaga perbatasan, itu adalah murabit ya. Hanya nanti ada nih, syuhada dan murabit itu tidak hanya lewat perang saja gitu. Nanti kita akan bahas ya lebih rincinya. Nah, sekarang bagaimana bahwasanya barang siapa mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, niscaya dia akan selamat dari siksa kubur serta nikmat istirahat yang nyaman, tenang sampai kelak Allah membangkitkannya di hari kiamat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, niscaya akan mengalami siksaan kubur yang sangat berat. Dia mencicipi ya berbagai siksaan yang berat sebagai sebuah permulaan bagi azab neraka di akhirat kelak. Karena tentunya sudah disiksa di alam kuburnya, apalagi nanti di akhirat ya. Maka berkaitan dengan berat dan susahnya pertanyaan malaikat, dan Rasulullah telah menjelaskan ada sebagian hamba Allah pilihan yang akan selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Di saat seluruh hamba ditanya ya, bersusah payah dan gemetar ketakutan menghadapi mereka berdua, maka hamba-hamba Allah ini tidak perlu menghadapi rasa takut itu. Mereka mendapatkan kemuliaan tersebut karena mereka telah merasakan rasa takut yang luar biasa selama mereka hidup di dunia, yaitu yang dia rasakan terjadi pada saat mereka mengorbankan tenaga, waktu, harta, pikiran, nyawa bahkan ya dalam rangka menegakkan agama Allah. Mereka adalah mujahid, syuhada, murabit, yaitu orang-orang yang berperang demi menegakkan agama Allah, dan orang-orang yang berjaga-jaga di daerah Islam yang berbatasan dengan daerah musuh demi menjaga keselamatan kaum muslimin. Rasa takut yang mereka alami di dunia tersebut Allah gantikan dengan rasa aman di alam kubur. Sebuah hadis nih ya, hadisnya dari Rasyid bin Sa'ad ya, an rajulin min ashabin Nabi, dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qol ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahida. Qala kafa biba rikotis suyuf ya, ibarakatis suyufi ala roshi fitnatan ya. Ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
mengapa orang-orang mukmin itu mengalami fitnah kubur, kecuali orang yang mati syahid tidak mengalami fitnah kubur? Beliau menjawab, ya, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya, ya, kedahsyatan yang luar biasa, ya, dan kengerian yang berkecambuk. Perang di jalan Allah sebagai fitnah baginya, ya. Bibari kotis suyuf, luar biasa, ya. Ini emang Arabnya berdefetan gini, ya. Udah ini gak bacanya ini. Kemudian juga dari Salman Al-Farisi, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, nih kata Salman, ribatu yaumin walailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami wa in mata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujir wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fatana. Ribat, ya, berjaga-jaga di daerah yang berbatasan dengan daerah musuh selama sehari semalam itu lebih baik dari melaksanakan saum sunnah dan sholat malam selama sebulan. Barang siapa yang meninggal dalam masa ribat, niscaya amalnya terus-menerus dituliskan untuknya setelah ia mati. Ia akan mendapat curahan rezeki di alam kuburnya dan aman dari dua malaikat membawa fitnah kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Ya, walaupun orang yang ribat itu misalnya nggak ngapa-ngapain tuh, ya, gitu, dia menjaga saja, tahu-taunya kena senjata, ya. Kalau sekarang waliyazubillah senjata nuklir gitu, ya. Nah, itu, ya, nggak ngapa-ngapain tapi dia berjaga di daerah muslimin, ya, untuk menyelamatkan orang lain, ya, menyelamatkan orang yang tidak bersalah, ya. Dia menjaga saja, saat itu mati nggak ngapa-ngapain, tapi itu adalah orang yang selamat dari fitnah kubur, ya. Nah, itu. Dari Fadalah bin Ubaid bahwa Rasulullah telah bersabda, kulul mayyiti yuhtimu, atau bisa juga dibaca yuhtamu, ala amalihi ilal murabito fa innahu yanmu lahu amalhu ila yaumil qiyamati wayu atau wayu ammanu, ya, min fatanil qabr. Setiap orang yang meninggal itu ditutup buku catatan amalnya kecuali orang yang melaksanakan ribat, ya, menjaga di daerah perbatasan musuh. Baginya akan dituliskan amalannya sampai hari kiamat kelak dan akan diberi keamanan dari dua malaikat membawa fitnah kubur. Riwayat Abu Daud, yang sebelumnya riwayat Muslim. Terus yang pertama tadi itu adalah riwayat An-Nasai. Nah, itu saja tentunya dalam ajaran Islam yang indah ini, ya, yang sempurna ini, bahwa syuhada dan murabit itu, ya, tidak hanya kita raih, ya, dalam keadaan perang, ya, tapi bisa dalam beramal soleh. Orang yang sakit, ya, karena misalnya melahirkan, ya, ibu itu, ya, atau orang yang sakit karena sakit perut, ya, perutnya, dadanya, ya, berjuang menuntut ilmu juga ini, ya. Saat itu pula dia dijemput oleh malakul maut, ya, maka dia adalah syahid, ya, dia termasuk syuhada, ya, karena dia bisa merasakan juga kengerian, ya, misalnya kondisi ketika ditabrak. Nah, Ustaz, kalau orang yang ditabrak gimana nyawanya, siruhnya, ya, itu mah Allah alam, itu mah gaib, ya, gitu, ya, bisa aja diambil duluan, ya, atau saat itu juga merasakan juga, itu, ya, ngerinya ditabrak hingga dia diambil nyawanya. Itu sudah syuhada itu, ya, di contoh seartunya,
gitu nata kata berkareta ya bade diajar gitunya gitu ya bade diajar di sekolah gitu ya gitu ya kalau dia niatnya sungguh-sungguh gitu ya gitu tidak mengakal-akali kebut-kebutan gitu ya gitu buru-buru gitu ya gitu ya ya dia niatnya untuk belajar dia syuhada insyaallah ya gitu. Ya saya tadi daerah kirsonya gitu tapi jadi ini juga perhatian kita juga ya gitu ya harus hati-hati apalagi kalau ada si dua kereta yang jalan itu ya Masya Allah ya tanya. Terus juga masih banyak lah kita saat ini juga mengupayakan ya gitu menuntut ilmu ya gitu. Nah terakhir orang yang ribat itu adalah diantaranya beramal soleh dia menjaga sholat ya di masjid itu adalah ribat ya itu ya alladzina amanu isbiru wasabiru warabitu itu diantaranya ribat ya gitu. Dan juga orang yang tentunya dia menjaga istiqomahan dalam beramal soleh itu adalah ribat ya gitu karena itu perintahnya kan sabar kemudian wasabiru kan itu saling bersabar itu ya mengingatkan kesabaran warabitu itu adalah keistiqomahan ya gitu itu dalam beberapa tafsir ya gitu ya, itu. Nah itu yang bisa disampaikan pada sore ini. Walafu minkum kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah hari Selasa kita lanjutkan lagi bahasan tentang tauhid ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina Rabbana atina fil arsina benar. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum.